Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sigap menindaklanjuti aduan masyarakat terkait sebuah grup komunitas bernama Fantasi Sedara. Fantasi Sedara, teman-teman. Ngeri ini. Kita lanjut ya. Di platform media sosial Facebook yang memuat konten fantasi dewasa. Ya, ini. Jadi tidak mungkin dia itu, saya nganggapnya ini bukan bukan dikontenkan. Jadi ternyata dia malah punya grup, teman-teman, di Facebook ini. Coba kita lanjut. Komdiji pun telah melakukan pemblokiran atas grup komunitas itu. Ya. Oh, ini di grup Dunia maya dihebohkan Facebooknya dengan ya. sebuah grup komunitas menyuka hubungan saudara atau incest di media sosial platform Facebook. Keberadaan grup komunitas ini membuat geram warganet hingga meminta aparat kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi untuk segera menindak grup komunitas bernama Fantasi Sedara itu. Ya, harus. Kalau sudah seperti ini, harus segera ditindak ini. Naudzubillah. Bayangkan ada grupnya, teman-teman. Grup komunitas tersebut tidak main-main. Jumlah anggotanya bahkan mencapai 32.000 orang. Innalillah. Sampai 32.000 anggotanya ini. Ini bukan per keluarga seperti yang pernah saya itu temui ya, pasien saya. Nah, nanti saya cerita. Saya punya pengalaman seperti ini. Tapi itu hanya skala kecil. Kita lanjut dulu ya. Unggahan-unggahan pada lini masa grup ini sangat menjijikan. Banyak anggota grup yang membagikan pengalaman seks menyimpang terhadap keluarganya sendiri, termasuk juga anak di bawah umur. Subhanallah. Kementerian Komunikasi dan Digital pun langsung. Ya. Dunia sudah kebalik ya. Di akhir zaman ini memang kita akan banyak menemui hal-hal yang tidak masuk di akal. Ya, bersyukurlah kita oleh Allah diselamatkan, dijaga keimanan kita, dijaga akal kita dari hal-hal yang menyimpang, yang sebenarnya itu melebihi bahkan dari binatang. Karena teman-temannya, ketika kita sudah tidak dapat taufik, tidak dapat hidayah, tidak dapat rahmat Allah, apa yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan bisa dilakukan. Makanya ambil ibrah, ambil pembelajaran dari semua di tiap-tiap ketika kita menemukan kejadian-kejadian yang bahkan tidak masuk akal. Sikap kita yang terbaik adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, dan bersyukur kepada Allah karena kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Adapun mereka-mereka yang terjebak, kalau kita ini dari jauh, ya kita hanya bisa mendoakan semoga masih ada yang dapat hidayah, dan otak di balik itu semoga segera dihukum dan tidak menyebar. Karena gini teman-teman ya, sebenarnya dalam kehidupan itu banyak, maksiat itu banyak. Tapi ada kalanya model maksiat yang sangat tidak manusiawi, tidak masuk akal. Dan kalau hal-hal seperti ini tersebar, naudzubillah, korbannya, ini ketika dia bahkan ketika andai pun dia taubat, dia tetap akan terbebani dengan masa lalu. Nah, ini yang juga menjadi permasalahan. Seperti contohnya incest fantasi sedara ini. Jadi korbannya ini ketika mereka sudah sadar bahwasanya itu perbuatan yang sangat menyimpang dan berdosa, di situ mereka tidak selesai, teman-teman. Karena mereka harus mengingat masa lalu, tertekan dengan masa lalu. Bayangkan, yang diajak atau yang dijadikan pasangan kita saat melakukan hubungan intim itu adalah hubungan sedarah kita. Ya bisa adik, bisa kakak, bisa ibu. Bahkan di situ ada masih balita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, teman-teman, saya pernah saya pernah menemui kejadian seperti ini. Makanya saya tahu persis apa yang mereka rasakan karena saya berinteraksi dan saya mencoba di situ untuk menyadarkan mereka dalam artian bahwasanya jangan putus asa, maksudnya karena ini sudah taubat ya. Sudah taubat keluar dari masalah itu. Dan bahkan teman-teman, waktu itu saking saya geramnya, saya itu tidak hanya sebulan 2 bulan mencari informasi. Saya ingin mengangkat
Saya ingin membuka masalah ini, tapi dari mana? Siapa yang mau? Karena orangnya tidak mau. Gitu loh. Saya berharap sampai saya berdoa, semoga ini terbongkar. Karena ini sudah menyangkut masalah hubungan saudara. Nah, apa beban yang dihadapi, beban psikologis? Begini teman-teman. Saya punya pasien, ya, ini sudah kurang lebihnya lebih 10 tahun yang lalu teman-teman kejadiannya. Ini satu keluarga, satu bersaudara ya. Ini kalau tidak keliru ada 4 bersaudara. Lakinya 1. Yang 3 ini perempuan. Dan mereka ini sama-sama sudah punya keluarga. Nah, dan mereka ini punya guru. Nah, gurunya inilah yang punya pemahaman ajaran-ajaran sesat, teman-teman. Jadi satu saudara ini masuk ke alirannya si guru ini, di mana guru ini atas dalih spiritual, mengajarkan pemahaman-pemahaman yang intinya mau mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di salah satu pemahamannya itu ada pemahaman yang sangat menyimpang. Nah, inilah ketika salah jalan ya, salah mencari guru. Nah, dari pelajaran yang diterapkan oleh gurunya ini, di mana dalam komunitasnya itu ya, di satu jamaah itu ya, di komplotannya si gurunya ini, itu bebas teman-teman melakukan hubungan intim. Jadi istrinya gurunya itu boleh ditiduri oleh santrinya, istrinya santrinya juga boleh ditiduri oleh gurunya. Intinya di komunitas itu tidak ada batasan. Di sini saya nggak tahu. Mungkin di sini kalau misal ada ketuanya, hanya ketuanya di sini yang boleh. Tapi kalau di sini semua istri gurunya itu boleh katanya. Yang disampaikan oleh pasien saya ini. Nah, bayangkan teman-teman, ini satu saudara dan dia taubat. Saya memberi motivasi dengan pendekatan perasaan, pendekatan emosional, ya, pendekatan pikiran, mencoba terus untuk bagaimana supaya satu saudara ini bisa keluar dari tekanan psikologis. Bagaimana mereka bisa melupakan kejadian seperti itu. Beda teman-teman. Orang yang pelaku maksiat mau ribuan kali, ya, mereka melakukan hubungan seperti itu, tapi tidak incest, mau minum dia, mau apa aja bermaksiat. Ketika bertaubat, paling tidak dia menyesalnya kepada Allah. Ada juga penyesalan secara sosial, secara horizontal, tapi itu biasanya untuk kasus-kasus tertentu. Misal, orang yang membunuh, ya, tapi tidak seperti yang terjadi ini, teman-teman. Jadi memang saya bersyukur sekali, ya, kalau ada komunitas seperti ini, pemerintah sigap langsung turun untuk menghukum model-model yang seperti ini. Bahkan kalau bisa pelaku otaknya itu betul-betul dihukum seberat-beratnya. Karena di sini ketika ada korban yang taubat seperti pasien saya ini, ada beban psikologis. Kenapa tidak? Dan bagaimana mungkin itu tidak ada beban psikologis? Ketika dia sudah sadar, dia harus ketemu dengan saudaranya. Ya kan? Dia harus ketemu dengan iparnya. Dan ini dilakukan sama-sama tahu masalahnya. Itu juga menjadi beban psikologis, teman-teman. Jadi, semoga kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi, ya. Betul-betul pemerintah selektif, dan ini juga butuh perhatian kita, kepedulian kita. Kalau ada seperti ini memang harus betul-betul kita segera minimal melaporkan agar tidak menyebar. Karena ini sudah sifatnya komunitas. Bayangkan 32.000 anggota. Tidak sedikit itu, teman-teman. Dan kembali lagi kepada pengalaman saya itu, saya juga tidak tahu sekarang, semoga mereka sudah diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan, tidak lagi tertekan dengan masa lalunya itu. Dan adapun komunitasnya itu saya nggak tahu. Mungkin sudah mati atau apa, sudah gurunya itu, wallahu a'lam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, teman-teman. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.